saya di sini lebih kepada sharing personal experience yang baru aja kemarin itu mengikuti tes substansi dan alhamdulillah mendapatkan skor yang mungkin tadi sudah saya sebutkan. Jadi di sini nanti teman-teman boleh tanya apapun dan guys, ini adalah my personal experience dan beberapa teman-teman juga yang kebetulan kemarin kami punya satu grup mockup yang setiap malam, pagi, sore, dan siang itu terus bersama-sama mockup satu sama lain dan itu membantu banget gitu. Okay, this is on D-Day guys. So my turn at that time itu jam 1 dan I prepared myself. I got myself ready 2 hours before my turn. Karena banyak yang suggest bahwa nanti mana tahu interviewernya muncul sebelum jam yang ditentukan. So I was like all prepared, apapun yang terjadi, the whole day I am before this interview section done. I am not going anywhere. I'm not moving an inch from my room. So I stayed there. And yeah, I prepared everything, including my outfit, just like what Kak Iwan said before. Yang pertama itu reliable computer. At that time itu ada masalah sedikit. My computer was not, I would say, tidak begitu reliable sehingga harus pinjam ke one of my students. Baik banget, jam 11 malam dikirim, diantarkan. Thank you. Dan kemudian, because in case guys, kan kita online ya, kita tidak tahu bahwa mungkin komputer kita tidak support atau bisa tiba-tiba mati, berhenti atau whatsoever. Kita tidak mau worst scenario itu terjadi. Jadi kita prepare yang sebaik-baiknya gitu. And then I'm wearing batik as if I'm wearing batik set as if I'm going to work. Karena I am an English teacher, I am a headmaster sebagai seorang guru dan kepala sekolah. So I want to present myself seperti itu as if I'm going to work. Bahkan ada name tag-nya sekaligus kayak I want to show that this is me gitu. And then of course stay hydrated. Nah, ini adalah openingnya. So here I attach my nilai seleksi substansi. So at that time passing grade-nya itu 860. But I heard from some of my friends and also my students bahwa sepertinya passing grade kali ini agak turun atau menurun dari ini, lebih kurang dari ini, mungkin 850 atau 840 karena yang untuk seleksi 3S kemarin juga menurun, lebih kurang dari yang punya batch 1 kemarin. Jadi semoga teman-teman dengan berkurangnya passing grade itu juga semakin rame yang bakalan lulus untuk batch 2 ini. Gitu. So I did my opening. I started my opening as what I had practiced for the last 1 month. 1 bulan persiapan untuk interview. Tidak banyak-banyak for my opening karena opening itu supposed to be something that can hook the interviewer's attention. Jadi kita nggak boleh kayak semuanya itu dihamburkan, dikeluarkan di opening itu. Karena kita mau kayak contoh misalnya, my name is Ratnawal, I came from Aceh, I graduated from English department, and I'm currently working as a headmaster. Recently, I did this, and my team had already collaborated with what. Jadi what I did, only name where I came from, my background, and then highlight of my achievement. Apa sih yang paling menarik dari achievement kita? Untuk apa? Supaya nanti interviewernya yang lagi kayak, interviewer ketika baru mulai itu, mereka kayak mukanya tuh nggak bisa terprediksi guys. Kayak jutek kah mereka atau apa sih mereka gitu. Jadi mereka tuh dengan ekspresi mereka yang seperti itu, maka yang harus kita lakukan apa? Nge-fish their attention. Jadi kita harus kayak, sampai ngelihat kita yang kayak, this person is interesting, I want to know more. Harus seperti itu. Karena kemarin-kemarin ya belakangan ada beberapa yang mock-up, and then I found that semuanya itu dicurahkan di opening. Mungkin saking excitednya ya guys ya. Mungkin ini bisa jadi note bagi teman-teman. Karena kalau sudah seperti itu, yang dengar pun yang kayak, you tell me everything already, and then what? Gitu. Jadi mungkin ini bisa jadi salah satu note yang teman-teman bisa lakuin, dan I think it works really well guys. And then yang
kedua, sorry ya, ini salah nomor. Yang kedua itu I smiled and greeted all the interviewers as I observed what type of interviewers they were. Jadi kayak senyum banget dan kemudian sapa mereka satu persatu sambil mengobservasi mereka itu tipe interviewers yang strict atau soft. Karena bisa terbaca dari mereka dalam memperkenalkan diri dan bagaimana ketika mereka merespon kita ketika kita menyapa mereka. Begitu. Kemudian yang ketiga, I did eye contact with all of them while they introduce themselves. Karena ada masa di mana mereka akan introduce themselves. Ini I think form of respect ya guys. Jadi eye contact seperti tadi Kak Ikhwan juga sebut, eye contact is very important. Jadi ketika mereka memperkenalkan satu persatu, itu kita senyum, kita pahami, kita memberikan sign that we listen. Itu yang penting banget. Dan ini adalah note yang saya buat di sini. When you did the introduction, make sure you don't overdo it, over-explain, over-hype, over-confident. Confident is fine, guys. Tapi when you are over-confident, itu dianggap ada sense kesombongan. Jadi we don't want that to happen. Ya, kita mencoba se-humble mungkin untuk nge-present ourselves. This is who I am. This is what I want to present. Please listen to me. Itu yang mau kita tunjukkan di hari tersebut. So guys, like what I said, ada dua jenis interviewers, ada yang strict, ada yang soft. I would say my interviewer, mereka tidak sepenuhnya strict, mereka tidak sepenuhnya soft. But yang harus kita lakuin adalah kita harus mengikuti flow mereka. Flow mereka apa? Ada interviewer tipe nanya pertanyaan template. Jadi kita ikuti mereka dengan jawaban yang mungkin ya bukan template juga, tetapi yang sudah memang kita atur, yang sudah poin-poinkan dalam draft jawaban kita. Ada tipe yang soft, yaitu rata-rata yang psikolog ya. Mereka softnya apa? Mereka ngedik deep to our CV, kemudian mereka paling concern, paling tertarik dengan apa yang kita lakukan sekarang. Bahkan pertanyaan yang mungkin tidak kita bayangkan ditanyakan seperti, oh iya, jadi kalau guru itu bagaimana? Begitu. Bahkan kita mungkin tidak menyiapkan jawaban terkait dengan gimana kalau ditanya salah satu tentang guru kita yang melakukan A, melakukan B, gitu. Jadi make sure you know yourself, make sure you know your job, your responsibilities, semuanya harus kamu ketahui. Karena kalau enggak nanti gagap. Dan ingat, kalau di kasus saya, itu interviewersnya itu I would say mereka mungkin 50 tahun ke atas ya, atau 45 tahun ke atas. Jadi ada caranya bagaimana cara bicara dengan orang yang usianya segini. Itu seharusnya teman-teman sudah tahu sih bagaimana kita berinteraksi. Jadi cara mungkin dengan interviewer yang mungkin 45 ke atas atau 50 tahun ke atas, itu adalah caranya mereka mau kita senatural mungkin, menjawabnya juga tidak kaku, tidak seperti kita present sebuah project yang memang ya kaku sekali, bukan. Mereka mau flow saja, flow-nya natural, bahkan kita, kalau saya sering menggunakan suara ketawa ya, jadi sambil kayak benar sekali Bu, saya juga sebenarnya, jadi mereka mau yang seperti itu karena mereka merasa bahwa oh orang ini nyaman dengan yang kita lakukan sekarang, dia juga pede dengan jawabannya, dia juga tidak gugup yang berlebihan, hal-hal seperti itu. Ini adalah highlight of the questions. Ini from my personal experience. Okay? Ada 3 highlight untuk pertanyaan yang saya hadapi kemarin, which is yang paling recent, yang paling terbaru ya. Yang pertama, it is kinda template. Jadi kalau teman-teman sudah punya template dari pertanyaannya, itu pasti sudah ngedraft jawabannya dong. Saya udah yakin banget. Jadi yang seperti itu ada pada saat interview. Oke? Jadi your template is actually very very important ya. Jadi master all of your answers yang di template tersebut. Ya, master all of them. Ya, master yang dimaksud bukan ngafal, guys, tapi you need to understand them. Ya, pahami pertanyaan template answers. Jadi dengan kita memahami, diputar-putar pun pertanyaan, kita tahu cara menjawab. Kemudian yang kedua, concerning deep into contribution. Your contribution bakalan ditanya sangat deep. Jadi of course you know already your contribution.
your past contribution, apa sih yang dilakukan di masa lalu. Kalau teman-teman yang sudah bekerjanya itu sudah dengan waktu yang panjang, mungkin your contribution itu jelas banget, apalagi nggak pindah-pindah kerja. Terus kalau yang baru-baru kerja, baru lulus, gimana? What you did during your school life, your college life. Of course, your contribution yang masa itu tuh yang practical work ya guys, ya practical work, bukan theory work. Itu harus betul-betul kita elaborasi dengan clear, bukan nge-state, bukan bilang aja saya lakukan A, saya lakukan B. No, saya lakukan A, kemudian pada saat itu saya bekerja sama dan alasan saya buat itu, saya sebenarnya sangat concern dengan keadaan Indonesia, keadaan Aceh, kalau misalnya di Aceh atau di Maluku atau di mana. Kemudian program ini muncul bersama teman-teman, kami kembangkan, kemudian sudah kami lakukan selama bla 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 waktu, dan saat ini butuh perkembangan yang lebih butuh untuk dikembangkan lebih lanjut. Saat ini saya dan teman-teman sedang mengusahakan. Nah, yang harus dilakukan adalah your contribution yang pas dan sekarang masih dilakukan dan akan kamu lakukan lagi ke depan. Untuk apa? Untuk dikembangkan lebih besar lagi, dampaknya lebih huge lagi, lebih besar, lebih hebat lagi, sehingga status quo Indonesia, status quo your place, status quo your area itu bisa meningkat, bisa nambah, bisa lebih baik. Itu yang harus kalian lakukan. Kemudian ada question apa guys? Ini menarik banget. Saya sendiri kayak surprise banget ya dengan hal ini. Itu there is a question yang nggak butuh answer. Seperti tadi Kak Ikhwan juga udah sebutin sih. Saya tidak pernah menyangka bahwa ada interviewer, mereka itu cuma ya mau menyampaikan thought mereka. Mereka itu cuma mau menyampaikan point of view mereka. Mereka cuma mau didengarkan. Dan yang harus kita miliki apa? Listening skill yang bagus. Karena dengan kita listening skillnya bagus, kita bisa summarize dengan baik pertanyaan mereka sebelum kita respon. Walaupun kita responnya bagaimana? Benar Bapak, seperti yang Bapak sampaikan, Australia memiliki kualitas pendidikan yang juga sangat yang tidak kalah bagusnya, dan terkait dengan bidang saya, Australia juga memiliki. Kemudian kan kita bisa link kembali dengan jawaban kita tadi, kenapa kita pilih kampus atau negara tersebut. Toh yang sudah ada. Tapi mereka mau, kalian tahu nggak? Mungkin karena apa pertanyaannya muncul seperti itu? Interviewernya lulus dari situ. Makanya ada rasa, kenapa nggak pilih Australia? Kenapa nggak pilih Kanada? Kenapa nggak pilih Indonesia? Ada ya itu ya. Jadi itu kita ready aja. Yang bahwa semua kualitas pendidikan itu, kualitas pendidikan di negara manapun itu bagus. Cuman kebutuhan kita yang beda-beda. Jadi itu yang harus di-highlight. Nah, ini my template answers ya guys. This is what I answer guys di hari hari wawancara. Dan beruntungnya adalah I think 15 minute the first 15 minutes sih. 15 menit pertama itu saya ditanyakan pertanyaan yang template atau yang sudah saya kuasai yang ini, dan jawaban saya itu jelas jelas seperti ini begitu. Kemudian jawabannya tapi gini, walaupun jawabannya seperti ini, pertanyaannya itu mereka putar-putar. Pertanyaannya itu tidak sesuai kayak mengapa memilih studi lanjut, atau why do you want to continue your master degree, why do you want to get a scholarship. Itu banyak banget cara mereka dalam bertanya. Bukan seperti itu saja. Mungkin mereka mulai dulu dengan introduction. Mereka bilang dulu actually there are so many English teachers already nowadays. I don't think we need more of them. But jadi ada dulu backgroundnya sebelumnya gitu. Jadi yang harus kita pahami apa? It requires effort to understand the question since they often paraphrase it. Mereka akan nge-paraphrase pertanyaannya. So guys, try to understand the question. Dan seperti yang disampaikan sama Kak Ikhwan tadi, kalau memang questionnya itu kurang dipahami oleh kita boleh tanya. Excuse me Bu, boleh cara tanya satu kita tanya balik. I hardly understand the question. Can you repeat the question, Bu atau sir atau ma'am? Atau cara kita menanyakan, is the question bla 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 bla, kita ulangi lagi apa pemahaman kita. Jadi dengan seperti itu ada penilaian bahwa kita mencoba memahami walaupun tidak 100% benar, dan kita mencoba untuk
double confirm dengan menanyakan apa benar yang ini pertanyaannya begitu misalnya. Ya, jadi dengan seperti itu nilai plus juga ada guys. Jadi jangan sampai nge-lag, jangan sampai blank di saat itu karena kayaknya untuk konsentrasi juga ada latihannya ya. Banyak-banyak yoga pagi hari, mikirkan satu kasus aja, satu hal aja. Jangan banyak-banyak. Apalagi ini masa-masa persiapan interview, sering-seringlah latihan fokus. Nah, ini question on my contribution. Jadi selain daripada pertanyaan template guys, ternyata interviewernya itu tertarik banget dengan apa yang kita lakukan sekarang ya guys, noted sekarang. Jadi kalian itu sekarang lagi ngapain sih guys? Karena apa? LPDP saat ini tuh sepertinya memang bukan sepertinya sih, memang mereka itu mencari orang yang berbuat, orang di lapangan, orang yang memberikan impact. Dan saat ini itu mereka lagi apa gitu. Mereka itu mau tahu itu. Karena apa? Nanti of course most likely mereka bakalan ngelanjutin itu. Dan itu ilmunya udah cukup nggak? Atau at least kayak 50% ilmunya sudah ada dalam ngelakuin itu. Makanya contribution kan ada terbagi 3 ya guys. Ada past, ada present, dan ada future. Tiga contribution ini harus apa? Harus ada benang merahnya, harus terkait satu sama lain. Nggak boleh putus-putus, nggak boleh pisah, past lain, present lain, future lain. Sering-seringlah redrafting sampai nyampe itu benangnya past, present, and future. Ya, kalau di sini saya ditanyakan dikarenakan saya bekerja sebagai English teacher and headmaster, saya ditanyakan apa. Saya ini sebenarnya agak tidak memprediksi ini akan keluar, tetapi alhamdulillah kemarin ketika lagi mock-up sama teman, ada teman yang secara mungkin bukan random, mungkin ini memang cara dia untuk interview. Jadi dia itu menanyakan terkait, oh Mbak, ini ya guru ya di sekolah, oh Mbak, kepala sekolah ya, boleh tahu kepala sekolah ngapain aja gitu. Nah, kalau kita nggak ready, itu pertanyaan simpel guys. Kalau misalnya kalian sekarang bekerja sebagai apa? Sebagai misalnya administrasi di kantor apa gitu. Kalau kalian itu tidak kalau kalian tidak terbiasa menjawab pertanyaan yang jenis seperti ini, kita akan menjawab secara ini aja, kayak secara ya udah simple aja gitu. No, nggak bisa seperti itu. Kalau ini responsibility, kalau ditanya, kita harus ada beberapa responsibility yang membuat kita itu kayak nanti itu penilaian bagi kita. Oh, ternyata dia melakukan banyak responsibility dan ternyata outputnya itu bagus-bagus gitu. Harus ada yang seperti itu gitu. Jadi karena memang kemarin di mock-up pernah ditanyakan seperti ini oleh teman, itu akhirnya saya cari tuh semuanya. Saya cari apa ya responsibility kepala sekolah gitu, apa ya responsibility guru, apa ya yang harus dilakukan. Itu sebenarnya kan sudah saya kerjakan ya, tapi saya mau menyusun itu dengan bahasa yang baik. Itu maksud saya. Saya tahu apa yang saya lakukan, tapi masalahnya penyusunan kata, kalimat yang baik itu susah untuk kita dapatkan. Karena apa? Apalagi kalau tiba-tiba ditanyakan. Jadi segala hal yang terkait dengan apa yang kita lakukan, guys, catat, draft, dan terus dibaca setiap hari, bukan dihafal sih. Kalau saya nggak nyaranin ngafal, tapi dibaca, dipahami. Oh oke, ada 1, 2, 3 my responsibilities. Oh ini yang saya sudah lakukan. Oh ini program di sekolah saya. Oh ini program yang saya lakukan bersama tim saya dengan project saya. Project saya ini tujuannya untuk ini. Jadi semuanya itu terdraft dengan baik, guys. Kenali apa yang kalian lakukan. Your contribution kenali banget harus dikenali. Karena nanti kalau your own contribution tergagap-gagap atau jawabannya itu tidak benar-benar memuaskan, itu dari situ saja sudah dinilai yang bahwa apa? Kita contribution sendiri aja tidak benar-benar memahami, tidak benar-benar menguasai, ya kan? Apalagi bagaimana mau kita dicurahkan dana oleh pemerintah untuk menyalurkan kita untuk menjadi individu yang nantinya akan qualified di masa depan gitu. Tujuannya apa? Kan supaya Indonesia Emas 2045 semua makhluk hidup di dunia Indonesia ini kan kualitasnya bagus. Jadi tujuannya ya dari caranya dari LPDP ini, dan kita buktikan dengan apa? Contribution kita itu bukan main-main. Kita pahami betul, kita tahu menjabarkan, menyampaikan, membuat orang lain paham dengan kontribusi kita dan membuat interviewernya, oh gitu, bagus ya, seperti itu. Bisa nggak kita harus buat seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya pertanyaannya, Kak nervous nggak sih? Oh
pastilah kalau nggak nervous ya nggak normal. Jadi cara saya ya. Kalau saya nervous itu saya shadow dengan smiling voice. Jadi kayak benar sekali Bu. Pada dasarnya saya juga sebenarnya sudah, tapi saya juga tidak memahami mengapa hal ini bisa terjadi. Jadi seperti itu. Saya sering pakai yang seperti itu dan ternyata responnya itu bagus sekali. Mungkin karena dianggap bahwa ya kita santai, padahal kita sudah sangat-sangat nervous, ya. Jadi saya ditanyakan apa responsibility di sekolah. Jadi itu ada sekitar, mungkin saya sebutin sekitar 5 responsibility. Kemudian apa yang sih sudah yang saya lakukan so far di sekolah itu. Nah, of course kita mau highlight achievement kita. Tapi jangan sampai kayak kita menggambarkan one man show, only me, the one who did this. No, bukan, me and the team. Dan kita punya capacity, punya skill menggerakkan sebuah kaum, misalnya kalau saya ini guru-guru saya gitu. Jadi ya, my influence, the way how I influence people itu bagus. Karena itu kan yang dibutuhkan LPDP untuk bagaimana kita bisa menjadi individu yang bisa memberikan manfaat kepada orang banyak, menginfluence hal-hal baik, sharing hal-hal baik kan gitu ya, and change status quo itu paling penting. Kemudian ditanyakan apa sih yang paling challenging? Kita jangan malu-malu untuk bilang kayak most challenging. Kalau saya bilang kayak since I was the youngest headmaster in town at that time when I became one, the most challenging part was all the teachers, most of my teachers were a lot older than me gitu. Jadi banyak dari guru-guru saya itu lebih tua dari saya. Terus langsung kita bilang apa solusi yang kita lakukan saat itu. Ingat ya, jangan digantung, jangan bilang hal itu aja terus sudah selesai, no. Tapi kemudian saya mempelajari dan membuat tim yang apa bla bla. Nah, itu solusi. Jadi itu teman-teman juga bisa ikuti. Kemudian karena saya bilang saya mau jadi dosen, kemudian mungkin karena sudah sangat ini ya dengan apa yang saya jelaskan sebelumnya, ditanyakan, loh kenapa tidak balik lagi ke sekolah itu? Kenapa harus ganti gitu? Jadi the way yang kita bilang adalah kita mengatakan bahwa kalau saya menjual diri dengan mengatakan bahwa saya memang ditawarkan untuk stay dan mengambil cuti untuk kemudian melanjutkan, dan kemudian saya juga diharapkan untuk bisa melanjutkan ke sekolah yang tingkat lebih tinggi lagi, tapi tetap menjadi kepala sekolah. Tapi itu maksudnya nilai jual kita. Kemudian saya bilang tetapi dikarenakan passion dan goal saya sesuai dengan isu yang saya angkat, gitu. Itu di situ muncul, past, present, future-nya muncul di situ. Saya memilih untuk menjadi dosen dikarenakan nanti dampaknya itu bisa lebih besar dan bisa apa gitu, bisa disebutin. Jadi past, present, future itu terjawabkan dengan pertanyaan yang padahal simpel banget itu. Kemudian dia juga ingin banget tanya program-program yang ada di sekolah. Imagine kita nggak ngedraft ini, kita bakalan jawabnya random banget sih guys. Random banget itu nggak bagus. Ingat ya, kadang-kadang gini, kita tuh programnya udah bagus banget, tapi the way we explain nggak bagus. Bayangkan. Makanya guys, sekarang read again your essay. Try to find up, kalau ditanya tentang ini kan ada sebutin contribution nih. Kalau ditanya contribution jawabnya gimana ya? Draft lagi, keluarkan pertanyaan possibility potential question dari essay tersebut, keluarkan, draftkan satu persatu begitu, dikeluarkan. Jadi semua pertanyaan yang bayangkan guys, saya tuh satu buku dan dua lusin kertas itu semua punya dalam 1 bulan saya persiapkan untuk my interview. Ya, jadi semua saya tulis guys, nggak ada yang cuman tahu doang udah, nggak, semua ditulis semua A sampai Z, nggak ada yang ketinggalan. Segitunya. Kalau sudah seperti itu, insya Allah semua dari kita yang ikut di sini tuh lulus semua 183 orang, insya Allah. Kemudian of course ini teman-teman juga banyak menanyakan, katanya S2 nggak butuh research plan ya? No guys, prepare your research plan. Di kasus saya itu mereka tanya, oh ini tentang apa nanti research plan-nya? Bayangkan kalau kita belum punya atau belum prepare, ya kita bakalan kayak, saya belum prepare, saya nanti insya Allah akan prepare setelah saya mendapatkan dosen. No, seperti yang tadi juga Kak Iwan sebutin, ya APDP mau orang yang visioner. Jadi sudah tahu aja dia mau ngelakuin apa, sudah tahu aja dia nanti disertasinya mau apa gitu. So prepare. Toh kalau misalnya nggak ditanyakan pun kan nggak rugi. So just prepare. Karena dengan kita prepare research plan, di situ juga kita bisa mengaitkan future contribution mau kita lakukan. Imagine kalau research plan kita itu sesuai atau kebutuhan rakyat Indonesia banget, imagine.
itu udah poin plus banget bagi kita. Jadi prepare your research plan. Oke, prepare tentang apa sih tentang riset kita, temanya apa, terus nanti bakalan di mana kita researchnya, terus bagaimana riset kita itu bakalan memberi manfaat kepada orang banyak, dan bagaimana status quo atau keadaan Indonesia itu bisa berdampak dengan adanya research plan kita, dengan adanya aktivitas yang kita lakukan itu. Kemudian apa sih output dari research kita? Ya, jadi nanti outputnya itu apa? Gimana nanti itu digunakan oleh orang Indonesia atau orang-orang sekitar kita, ya? Karena apa, guys? Pokoknya kita ingat aja, LPDP ini about contribution, about how we can give benefit to other people. Ya, kita diinvestasikan pendidikannya untuk kita bermanfaat kepada orang lain untuk membangun negara. Ingat itu, bukan for our own benefit, bukan untuk our own profit, bukan untuk ngebangun sebuah bisnis yang nantinya uangnya itu masuk ke kantong kita doang. No, not that. Itu diingat banget di kepala kita sih. And then have you contacted your professor? Sudah nggak profesornya itu dikontak? Kalau belum dikontak, karena mungkin kita nggak berani email ya, mungkin kita belum daftar kampusnya, belum belum tahu yang mana bakalan jadi. Kita bilang aja, kita connect aja. Kalau saya kemarin itu, semua dosen-dosen di kampus yang saya tuju itu, saya connect di LinkedIn, saya cari satu persatu. Itu salah satu adalah ikhtiar kita, cara kita, supaya kita kalau ditanyakan, oh sudah kontak profesornya, alhamdulillah saya sudah membaca seluruh dari membaca beberapa jurnal dari profesor dan berkoneksi di LinkedIn. Dan itu aja, dengan berkoneksi, bahasa yang ini ya, yang yang bagus, yang jangan bilang oh belum. Kata-kata yang seperti itu cobalah dihindari. Kita lebih bukan manipulatif, apa itu bahasanya, mungkin teman-teman tahu tuh, saya lupa kok tiba-tiba hilang vocab saya yang seperti itu bahasanya. Jadi jangan oh sudah ini belum, jangan hindari kata-kata yang belum, tapi cari kata lain yang saya sudah membaca jurnal beliau, dan juga saya sudah berkoneksi dengan beliau through LinkedIn, dan juga research interest beliau sama dengan saya, dan saya berharap nantinya bisa bekerja sama dalam proyek yang saat ini saya sudah plan misalnya, atau saya sudah mulai gitu. Kan bagus jawabannya, enak didengarnya, visioner sekali anaknya, kan begitu ya. Mungkin nanti harus dicoba pahami ya. Mana sih tadi kata Kawalis yang pertanyaan yang nggak butuh answers? Karena gini, kadang dimulai kayak gini. I think better for you to do this research plan. This research plan is actually much better, much beneficial, bla 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 bla. Gitu. Oke. Sudah. Ya. Yeah. Oke. Jadi do you want to? Yang tadi itu nggak usah dijawab, karena apa? Karena yang tadi memang cuman dia aja mau ngesebutin point of view-nya gitu. Tapi ingat, kalau ada pertanyaan, what do you think? Kalau udah seperti itu, ya either kamu tapi ini ya, kalau sudah dibilang what do you think, I believe that is true. I believe that is also what involved in my concern. Since I want to study this. Australia is also the consideration that that research plan is also a very good thing to do or whatsoever. But what I'm doing right now is so much related with misalnya. Jadi kita agree dulu, kita support dulu, kemudian baru kita bilang bahwa tetapi apa yang kita lakukan itu, yang pertama sudah saya mulai, kemudian saat ini status quo-nya juga membutuhkan, dan ke depan juga sudah menemukan ide-ide atau plan-plan. Tetapi tentu saja input tadi itu akan saya masukkan ke dalam list saya, dan semoga itu juga bisa saya lakukan. Dan ya begitu, mohon supportnya Bapak, mohon supportnya Ibu gitu ya, humble sekali. Semoga kita bisa buat seperti itu. Ini contoh-contoh ya. I think Australia is going better. It is better for your program. Sorry, ini ada typo sedikit. It is better for you to continue doctor after you finish your master. You can bla 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 ya bla bla. Mungkin yang tanya itu doktor, makanya dia kayak support sekali kita untuk langsung lanjut doktor. S2 aja padahal belum ya. You had an excellent history of teaching. I think you have to bla bla bla. Mungkin dia mau kita apa gitu. Kita jangan di situ, kita ini gitu. But yeah, biasanya kayak gitu sih akhir-akhirnya. Karena itu cuma POV doang. Nah, this is things that I regret doing. Yang pertama, I forgot to mention data that support the status quo. Bukan I forgot sebenarnya. Bukan I forgot all data. Some important data. Ya, some important data. Jadi of course I mention data. Tetapi sebenarnya ada data lagi yang kalau I mention mungkin lebih bagus lagi. Nah, ini itu
ini banget apa membantu banget guys. Jadi kalian apa datanya itu kalian hafalin, maksudnya kalian harus tahu dan kalau bisa sebutin siapa yang misalnya ngelakuin research terkait itu dan berapa jumlah gitu. Kayak mereka bakalan amazed banget, oh sampai ingat ada koma-komanya gitu ya kan. Ya at least ada 2-3 data itu bagus banget. Kemudian I forgot the most important interesting module in the uni. I mention my modules, guys. Tapi ada satu yang the most interesting itu tidak termention. Setelah itu baru ya ampun, kurang nggak nyebutin yang itu. Gitu. Kemudian tapi ya at least 80% the module I already ini ya kasih tahu ya. Sudah menyampaikan. Jadi at least tercover. Kemudian I lost focus for like a second, so I couldn't summarize the interview statement. Ada satu masa di mana, guys, interviewernya lama banget dia nyampe ke pertanyaannya. Sampai I lost focus for a blink. Itu kayak I tried padahal jangan sampai lost focus, jangan sampai blank. Tapi terlost karena apa? Apa namanya? Interviewernya tuh panjang banget ininya, intronya panjang banget. Jadi sebenarnya kalau udah panjang seperti itu, kita harus summarize. Kita jangan kayak ninggalin. Makanya kan tadi saya bilang listening skill kita tuh harus bagus banget. Dan kemudian kita bisa, supaya kita bisa summarize apa yang dia bilang. Dan menyambung dengan jawaban kita. So there was one time, I was like, saking panjangnya, I lost focus. Jadi semoga kalian tidak melakukan hal yang sama, tidak mengalami hal yang sama. Jadi apa namanya practice fokus lah dari sekarang. Kemudian I pay too much attention on their reaction. Jadi guys, kalau kita lagi ngobrol sama satu interviewernya lain itu nggak peduli gitu, ya nggak peduli, mereka entah kemana-mana liatnya dan segala macam. Jadi sempat I was distracted, jadi merasa terganggu dengan itu. Kenapa ya yang lain nggak ngeliatin ya gitu-gitu. Jadi sebenarnya itu nggak penting. Karena apa? Ternyata it takes time for them to memahami kita, atau bahkan mungkin gini. Mereka udah cukup, mereka kan udah nilai kita tadi, jadi udah cukup. Mereka akhirnya ya ada kegiatan sendiri, bla bla bla, mungkin ngebaca apa namanya CV orang lain yang setelah kita, kan kita nggak tahu ya apa yang mereka kerjain. Kita nggak usah ini guys, don't follow this, jangan terlalu pay too much attention on the reaction gitu ya. Ingat kita sudah di situ, itu medan field kita, jadi kita udah di medan perang. Jadi whatever happen, kita ya udah ngelakuin our best aja saat itu. Jadi jangan terlalu yang kayak merasa bahwa dia kok nggak lihat, dia kok gitu-gitu, jangan sih. Walaupun kita tetap observe, yang artinya apa, jangan sampai kita ngomongnya itu ngebosenin yang sampai yang kayak apa sih anak ini. Kalau udah kayak gitu kan kita mungkin bisa tuh kayak ngebuat keadaan atau suasana lebih enak lagi gitu. Dan kalaupun dipancing dengan joke-joke yang mungkin ya kurang ini, ya kita mungkin bisa smile, ketawa sedikit, tapi sudah jangan terlalu terbawa dengan, mungkin mereka juga mau ngetes kita ya, hal-hal seperti itu. Nah ini guys, sebenarnya ini mungkin kalian sudah ini kan punya essay kalian ini. Tetapi kenapa hari ini kalian harus melihat kembali, memahami kembali, ini semua harus ada kaitannya, harus ada tarik menariknya. Ingat yang kalian akan present pada hari itu. Pada hari itu kalian present diri kalian yang kuliah S1-nya itu apa? Isu kalian yang kalian hadapi itu, atau problems Indonesia yang sedang dihadapi atau yang ada itu apa, terus penyelesaian yang kalian telah ambil untuk menyelesaikan isu atau problem itu apa, walaupun cuma baru sedikit karena itu kemampuan kalian. Dan kenapa? Karena hal itu penyelesaiannya baru 50% atau sedikit persen, kalian butuh S2, ilmu-ilmu di S2 untuk supaya bisa menyelesaikan itu menjadi 100%. Dan concentration kalian S2-nya itu konsentrasinya itu mau di bagian apa gitu. Kalau saya TESOL mau di apanya gitu, TESOLnya gitu. Supaya nanti penyelesaian dari problem di awal itu tadi, di isu awal tadi itu terselesaikan 100%. Nah ini cerita saya ya. Contoh misalnya kalau saya kuliah S1-nya FK Bahasa Inggris. Isu saya saat itu adalah guru dan siswa, bukan saat itu, saat ini juga, guru dan siswa yang tidak menguasai active English skills, seperti speaking terutamanya. Kemudian yang saya lakukan apa? Saya itu mulai mengajar di sekolah, dan juga saya aktif di kampus sebagai sebagai asisten, sebagai salah satu anggota pengembangan kurikulum. Kemudian yang kedua sebagai sebagai ketua atau founder dari sebuah komunitas yang membantu
siswa-siswa di Biren, kabupaten saya, dan juga calon-calon guru di prodi bahasa Inggris untuk berdebat, untuk public speaking. Karena apa? Karena masalah isu tadi. Jadi platform itu di situ. Kemudian saya akhirnya karena saya merasa bahwa ini nggak bisa kalau saya itu lepas seperti ini. Saya kalau mengajar di sekolah cuma sekolah itu aja mungkin nanti manfaatnya. Jadi manfaatnya kecil. Terus kalau saya pun di kampus, saya cuma bisanya itu aktif di komunitas dan di mungkin di yang tidak resminya gitu. Karena saya belum S2 dan ilmu saya juga belum belum betul-betul mapan untuk membina calon-calon guru. Akhirnya saya memilih untuk TESOL karena hal itu. Terus konsentrasi nanti di TESOL apa? Saya itu mau finding teaching model itu untuk nge-shape praktik English speakers untuk students dan teacher. Jadi kemudian supaya nanti penyelesaiannya itu saya bisa balik ke Indonesia, serve as English Department Lecturer, beside mau mengembangkan program di platform atau komunitas saya itu untuk semua sekolah yang ada di Regency. Jadi ini semua berkaitan, nggak ada yang satu kanan satu kiri, nggak, semuanya berkaitan. Dan ini apa tujuannya? Tujuannya yang pertama untuk membantu banyak orang meningkatkan status quo Indonesia, juga untuk menyukseskan visi misinya Indonesia. Ya, thank you. Sepertinya sudah, saya kira masih banyak. So that's all from me. Thank you for menyimak. Semoga ya membantu ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Aku stop sharing ya.